Kalau kita lihat, negeri Saudi itu tidak ada dubes Israel di sana. Negeri-negeri yang mencela Saudi rata-rata ada dubes Israel di sana. Ada kerjasama ekspor impor minyak. Saudi kosong, nggak ada. Namun itulah fitnah ketika terjadi, tidak ada yang mengetahui kecuali para ulama. Ketika fitnah itu keluar, baru diketahui oleh semua orang. Oh iya ya, ternyata gini. Tapi kita nggak sadar-sadar. Datang fitnah, kita yang paling besar bicara. Seolah-olah luar biasa bantuan kita kepada mereka. Ya, untuk Palestina. Dia bicara kemana-mana, kemudian celaan dia sampai kepada pemerintah Saudi. Sekarang yang paling banyak bantu siapa? Saudi. Bantuan paling banyak dari Saudi. Dan dulu itu orang-orang mereka digaji oleh Saudi. Rumah sakit dibangun oleh Saudi. Namun Saudi tidak bangun kemudian nampakkan kepada umat. Ini bangunan kami, ini yang kami berikan. Enggak ada. Di Yaman itu rumah sakit Saudi di mana-mana diberi gratis. Gaji para pekerja saja, orang jaga obat, gudang-gudang obat itu sampai 18 juta uang kita gajinya. Di Saudi dibantu cuma-cuma. Tapi Saudi nggak pernah keluar-keluar. Orang-orang yang lari dari Palestina, dari Suriah, di Saudi diberikan iqamah untuk tinggal bebas mereka sana bekerja. Bukan diberikan tempat pengungsian. Tapi Saudi nggak pernah expose. Karena mereka harapkan dari Allah, bukan dari manusia. Negeri tempat lahir Nabi kita. Negeri tempat hijrah Nabi kita. Negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dan se-Islam itu kembali kepada kota Madinah. Sekarang kita ingin celah Madinah. Ingin celah Mekah dengan ulama-ulama yang ada di sana. Kita ingin Saudi itu seperti kita. Ayo Saudi serang, bawa bom terus serang Palestina. Kalau seandainya nanti semua orang-orang yang bersekutu dengan Israel, orang-orang para pembela LGBT, Inggris, Jerman, Amerika, dan sebagainya, ya mereka bersongkol kemudian serang Saudi. Kita khawatir jangan-jangan ini perangkap memang. Mereka ingin Saudi masuk. Karena dari dulu Iran itu sangat berambisi untuk merebut Saudi. Mereka sudah punya rencana sekian tahun kita harus rebut Saudi. Harus kita ambil Ka'bah. Dari Yaman, ketika mereka kuasai Yaman, Yaman itu dikuasai oleh orang-orang Syiah, didukung oleh orang-orang Iran. Terus mereka ini serang Ka'bah. Ka'bah yang mereka serang. Namun ada drone, ada penghalang. Itu sering sekali. Cuma Saudi nggak ngomong, nggak teriak-teriak ini orang mereka serang kami. Mereka terus halangi bom-bom yang mereka kirim ke Saudi. Dan ini sudah sangat besar keinginan orang Iran untuk merebut Saudi. Dan kita harus tahu. Mungkin kita khawatir kalau Saudi lepaskan bom, mereka akan serang rame-rame Mekah dan Madinah. Sementara belum ada orang Islam yang mampu untuk membela mereka. Makanya sabar. Mereka punya ulama, punya orang-orang yang punya kecerdasan yang di atas kita. Kecintaan kepada kaum muslimin di atas kita. Sabar, jangan banyak ngomong. Berdoa saja. Ada uang bisa berikan kepada mereka, berikan kepada mereka. Jangan kita tertipu dengan propaganda orang-orang kafir. Tapi mereka memanggil mana orang-orang Arab. Kita khawatir tujuan dia adalah untuk menjelekkan kaum muslimin, ulama-ulama Islam yang ada di tanah Mekah dan kota Madinah. Kemudian orang-orang Islam yang mereka lemah imannya, tidak tahu permasalahan, akhirnya mereka akan condong kepada Kristen. Na'udzubillah. Coba kalau kita ikut posting ini, Masya Allah orang Kristen aja bela kita. Akhirnya orang akan lihat apa? Iya juga ya. Berarti persangkaan kita selama ini kepada Kristen salah. Subhanallah. Kalau sempat sudah ada dalam hati kita kecondongan sedikit kepada mereka, tidak menganggap mereka adalah orang-orang kafir yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, ini ada masalah dengan iman kita. Ini kesempatan mereka. Hati-hati, jangan suka posting sembarangan. Inilah orang Kristen aja bela orang Islam. Hati-hati. Semua mereka ada keinginan. Ya, orang Yahudi yang ada di luar negeri juga demikian. Kami enggak sepakat dengan Israel. Hati-hati. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani, Allah yang mengatakan, kita percaya Allah atau percaya kepada mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Sungguh telah nampak permusuhan dari mereka dengan lisan-lisan mereka, apa yang mereka sembunyikan dalam hati jauh lebih besar kebencian kepada kaum muslimin. Kok sekarang mereka bela-bela segala macam. Ada apa ini? Jangan terpengaruh, jangan tertipu. Karena sebagian orang udah ngaji pun masih tipu, masih muji-muji. Luar biasa nih orang Kristen ini. Akhirnya na'udzubillah, orang tidak benci lagi kepada kekufuran nanti. Yang mereka benci siapa? Tanah Arab, ulama-ulama yang ada di Mekah, Madinah. Mereka ulama. Terus apakah kita menuduh para ulama itu nggak punya iman? Hanya kita yang cinta kepada orang-orang Palestina, sementara ulama yang ada di Saudi sana nggak cinta pada Palestina. Mereka nggak punya iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin cinta dia kepada saudaranya. Apakah kita merasa kita lebih kuat imannya? Na'udzubillah, apalagi mungkin Nasrani yang lebih kuat imannya. Na'udzubillah.
Ini upaya berbagai macam propaganda. Hati-hati. Jangan tertipu dengan propaganda mereka. Para ulama, mereka tahu bagaimana cara membela Palestina. Membela orang-orang Islam yang ada di Saudi sana. Para ulama secara umum di Saudi atau di luar Saudi. Kita juga demikian. Ya, ada cara membela. Masing-masing kita punya cara. Jangan saling menuduh. Apalagi menuduh ulama. Ingat, luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu berbisa. Jangan sampai ucapan-ucapan kita, ya, yang dengan ucapan tersebut mencela mereka. Akhirnya umat tidak percaya lagi kepada ulama. Kepada siapa umat akan menggantungkan agama mereka? Siapa yang akan mereka tanyakan kalau seandainya ulama sudah tidak dipercaya? Ini kesempatan semua orang. Lihat sekarang yang dituduh berbagai macam tuduhan oleh orang-orang harakiyun adalah di Saudi. Mesir ditutup perbatasan, orang mau lari bersama kendiri nggak bisa. Mau datang bantuan nggak bisa, nggak pernah dicela negeri Mesir. Banyak negeri-negeri yang lainnya, kenapa kok hanya Saudi yang diserang? Ya, padahal bantuan demikian banyaknya. Itulah demikian permusuhan, karena Saudi negeri tauhid, negeri sunnah. Namun kita tidak berbicara bahwasanya mereka maksum. Raja-raja urusan mereka raja. Ya, kita berbicara tentang tanah haram dan kita tetap memohon kepada Allah agar supaya Allah meluruskan para raja-raja yang ada di sana, yang memberikan kepada mereka kecondongan untuk membela kaum muslimin, dan terus ya Allah berikan kemudahan kepada mereka, Allah panjangkan umur mereka untuk mereka bisa menjaga dua tanah haram ini sehingga orang yang haji dan umroh aman, tentram, tenang di sana, tidak pernah ada gangguan sedikit pun. Coba untuk berangkat ke Mekah, Madinah, tidak ada gangguan. Ya, begitu nikmatnya hidup di negeri tersebut. Biarkan urusan mereka, mereka punya ulama, ya, punya umara, ya, mereka tidak akan diam dengan kemungkaran-kemungkaran. Biarkan cara mereka, dan kita terus berdoa, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa bahwasanya Allah tidak mendatangkan pertolongannya. Biarkan pertolongan itu datang dari Allah kapan yang Allah inginkan, bukan kapan yang kita inginkan. Semua ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya, dan kita berdoa semoga orang-orang yang meninggal sana mati syahid. Mungkin itu yang terbaik bagi mereka. Doakan mereka agar Allah terima para syuhada mereka. Dan orang-orang yang masih hidup terus memperjuangkan, ya, agama mereka di sana dan mempertahankan tanah mereka. Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dakwah semampumu.